menarik dan melompat, belajar melatih kekuatan kaki dan juga koordinasi badannya. Selanjutnya kita ada main dengan pita dan sling. Jadi selain mereka belajar jump and pull, mereka juga belajar koordinasi badannya dengan cara dancing menggunakan pita. Untuk yang mau ikutan private playdate-nya Starland, bisa ke Instagramnya Starland di starland.preschool. Di sana ada nomor WhatsApp dan juga link untuk pendaftaran private playdate. Hai parents, Miss akan memberitahukan protokol kesehatan selama private playdate. Miss yang mengajar akan dicek suhunya terlebih dahulu. Anak dapat diantarkan sampai pintu lobi saja ya. Dan masuk secara mandiri. Pertama-tama anak dicek suhu tubuhnya terlebih dahulu, lalu diajak untuk mencuci tangan menggunakan sabun hingga bersih. Sebelum masuk ke dalam, sepatu dibersihkan dulu menggunakan larutan disinfektan. Kemudian tas anak juga akan disemprot menggunakan cairan disinfektan. Nah, selanjutnya anak dapat mengganti sepatu dengan menggunakan sendal yang sudah dibawa dari rumah. Jangan lupa untuk menggunakan hand sanitizer ya. Sambil menunggu teman-teman lainnya datang, anak bersama Miss akan menunggu di area menunggu. Di sini Miss akan memberitahukan peraturan selama bermain. Jadi ingat untuk datang 15 menit sebelum supaya nggak ketinggalan. Yang pertama, menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, tidak memasukkan jari, mainan, ataupun benda lainnya ke dalam mulut. Yang ketiga, untuk menjaga jarak dengan teman-teman lainnya. Yang keempat, selalu menggunakan face shield dan masker mereka. Jadi, tidak boleh dibuka. Yang kelima, anak-anak harus duduk di spot mereka masing-masing. Yang keenam, harus selalu menggunakan barang-barang mereka sendiri dan tidak menggunakan barang-barang teman lainnya. Ingat untuk datang 15 menit sebelum ya, supaya kita bisa bridging dulu sebelum melakukan aktivitas. Starland home-based learning. We bring the fun home. Left. Lift. Good job. Gift. 8, 9, 10. I'm tired. Now, this is the last time. Last time. Come, go. 1, 2, 3, go. 3. 1, 2, 3. Back again over there. Okay, you just count 1 plus 3. No, 1 plus 3. It's 5.
kindergarten? Melalui video berikut ini saya akan menjelaskannya. Sesuai dengan tagline kita, We Bring the Fun Home, maka melalui program home based learning kita di tahun ajaran ini, kita juga ingin orang tua merasakan the fun yang biasanya anak-anak rasakan di sekolah. Kali ini mereka rasakan bersama-sama orang tua di rumah dengan aktivitas-aktivitas yang dipersiapkan oleh guru. Program kita yang kedua adalah daily lesson plan kita yang detail dan informatif. Di term ini kita memberikan daily lesson plan yang sudah kita print. Tujuannya untuk mempermudah orang tua ketika melihat aktivitas apa saja ya yang akan mereka lakukan setiap harinya bersama anak-anak. Bukan hanya itu, Mam, guru-guru pun juga mempersiapkan bahan aktivitas yang akan Mami dan anak-anak gunakan di rumah. Dan setiap 2 minggu sekali, Mami bisa mengambilnya di sekolah ketika kita melakukan pick up day. Program kita yang ketiga adalah online class. Melalui online class ini, anak-anak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya dan gurunya. Dan pada saat online class ini, mereka akan melakukan pembelajaran yang sudah dipersiapkan dengan begitu kreatif, atraktif, dan komunikatif. Berikutnya yang keempat adalah one-on-one session. Melalui sesi ini, guru-guru akan melakukan personal attachment dengan anak-anak melalui video call ataupun juga dengan Zoom meeting. Tujuannya adalah memberikan observasi secara langsung dan memberikan dukungan dan semangat secara personal. Terakhir yang kelima adalah MI Kit. Seperti yang Mas ketahui, kalau Starland memang menggunakan metode multiple intelligence. Kita ingin sekali membantu orang tua untuk bisa melakukan observasi di rumah mengenai cara pembelajaran apa sih yang memang disenangi oleh anak-anaknya. Setiap bulannya, Mami dan anak-anak akan mendapatkan satu box MI Kit. Di dalamnya akan ada alat-alat permainan yang sudah kita pilih sesuai dengan learning ways tertentu. Melalui program home based learning ini yang sudah kita rancang sedemikian rupa, kita harapkan semua orang tua bisa merasakan manfaatnya. We bring the fun home. Walaupun anak-anak berada di rumah, tapi mereka masih tetap bisa bermain, mereka tetap bisa belajar, mereka tetap bisa mandiri, tapi yang terpenting mereka tetap happy. Awalnya kita agak takut karena kita belum pernah menjalani sebelumnya, karena biasanya memang udah offline dan memang sudah enjoy juga Chloe-nya, punya teman-teman, social experience-nya tuh kayaknya wow banget gitu ya. Kemudian kami agak sedikit worry dengan home based learning yang akan dilakukan sebenarnya tadinya. Terus kami berpikir, wah nanti Chloe bisa mengikuti nggak ya gitu. Ternyata ketika dijalani kemarin pas awal-awal tuh justru anaknya excited banget gitu. Oke. Halo, selamat siang, Mam. Nah, ini ada sedikit lagi informasi dari Miss Helen yang mau ditayangkan juga. Kalau tadi sempat melihat beberapa cuplikan tentang playdate, private-nya playdate-nya Starland ini kita akan mulai nanti di Januari tanggal 18. Jadi nanti setiap hari Selasa dan hari Kamis kita ada private playdate gitu dari umur 1 tahun 6 bulan sampai usia 6 tahun. Jadi nanti bakal dibagi dan biasanya sekali datang kita cuma terima 4 anak yang umurnya berdekatan gitu. Jadi nanti kegiatannya seperti yang sudah ditampilkan tadi di video dan kita juga ada promo nih buat mami-mami yang sedang mencari sekolah buat jenjang nursery sampai kindergarten, kita ada promo back to school. Jadi ada diskon 50% untuk enrollment sampai jenjang 1 tahun di atasnya gitu. Jadi mau dari nursery ke nursery itu nanti langsung ada diskon 50% gitu. Jadi nanti bisa langsung daftar aja atau tanya-tanya via WhatsApp ke nomor berikut, terus infokan data atau usia anaknya. Jadi nanti kita bakal akan, yang udah pernah trial berarti nanti bisa langsung masuk, tapi kalau yang belum pernah trial nanti kita akan jadwalkan trialnya
gitu ya. Oke, selanjutnya ini informasi tentang Starland sendiri. Starland Preschool and Kindergarten adalah sekolah TK yang ada di Bandung yang sangat peduli banget dengan masa Golden Age. Dengan visinya empowering every unique individual through fun edukasi. Jadi ini Starland sebenarnya mau menjadi partner bagi setiap orang tua untuk menyediakan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, dan nanti kita akan membantu juga orang tua untuk menemukan potensi anaknya di masa golden ini apa ya gitu. Makanya kita juga ada komunitas yang disebut dengan grup Paradise. Nah, Paradise ini nanti kita suka ada sesi free konsultasi bersama Miss Ika dan Miss Queenie. Jadi nanti kalau yang belum gabung terus mau gabung caranya gimana, nanti Miss-nya akan share link untuk nanti bisa masuk Telegramnya Paradise kita gitu. Nah, ini adalah rundown acara kita. Nah, kita kalau kurang lebih kita bisa selesai di jam 2 atau lebih gitu. Gimana nanti pertanyaan dari Mami. Nah, bisa dulu di-rename nama terus asal kota seperti di sini. Jadi dimohon dulu untuk off-in videonya ya, Mam ya, untuk nggak bunyiin untuk tidak ini ya bersuara juga, supaya nanti waktu kita mulai webinarnya jadi penjelasan dari narasumber kita lebih jelas. Dan nanti juga ada sesi Q&A. Jadi kalau misalnya ada yang berhubungan dengan topik kali ini bisa langsung aja bikin chat pertanyaannya di kolom chat ya. Kali ini kita topiknya adalah tantangan dalam berkomunikasi dengan anak dan solusi agar anak mudah mendengarkan. Nah, kali ini kita mau panggil narasumber kita yaitu Miss Maria Francisca atau yang suka kita panggil Miss Ika. Hai Miss Ika. Halo, apa kabar Miss Ika? Kabarnya di sana? Hai Miss Helen. Iya, semoga Mami dan Miss Ika juga tetap sehat selalu ya di masa pandemik ini. Dan kita Miss Ika udah di ujung tahun sekarang. Wah, nggak kerasa ya. Sudah masuk bulan Desember. Semoga juga kita tetap jaga kesehatan terus ya bersama keluarga. Nah, kali ini tuh kita kenapa ngambil topiknya adalah tantangan tentang komunikasi bersama anak nih ya Miss ya. Karena banyak banget pertanyaan ternyata yang masuk ke Miss Ika kayak kenapa ya anak saya kok nggak mau dengerin saya ya Miss ya gitu. Terus ada beberapa pertanyaan, kenapa kalau dipanggil kok pura-pura nggak mau denger ya anak saya, atau bahkan orang tua yang pusing kalau ngelihat anaknya 2 kakak adik terus berantem terus gantian nggak mau berhenti ngobrol gitu, atau enggak rebutan mainan lah, kalau ditanya nggak mau kalah lah gitu kan. Nah mungkin beberapa orang tua yang punyai 2 anak dan jaraknya berdekatan mungkin pernah mengalami itu. Nah kali ini kita mau bahas itu bersama Miss Ika ya Miss ya. Iya Miss Helen, betul sekali Mami Papi, selamat siang. Gitu ya, hari ini kita bisa ada kesempatan nih buat belajar bersama-sama gitu ya, dengan tujuan kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Saya apresiasi sekali nih sama semua moms yang hari ini udah menyempatkan waktunya untuk belajar, karena membesarkan anak di zaman sekarang itu memang beda banget sama mungkin di zaman dulu ya. Kalau orang tua kita sering ngomong, kalau anak zaman sekarang kok beda ya? Nah memang beda gitu, karena lingkungannya tuh udah beda banget gitu. Apalagi sekarang kita lagi ngadepin yang namanya pandemi begini ya, banyak banget tantangannya, apalagi yang sekarang lagi stay at home. Ini salah satunya nih Miss Helen, salah satu yang paling menantang yang buat anak-anak di rumah bersama dengan orang tua itu saat mereka harus berkomunikasi bersama. Iya. Nah, jadi judulnya ini tantangan dalam berkomunikasi dengan anak dan solusi agar anak mudah mendengarkan. Oke, saya langsung aja mulai, Miss Helen? Boleh, langsung dipersilakan aja Miss Ika. Sudah keluar ya ini slide PPT saya ya? Udah tampil di Miss Helen. Oke. Benar banget, Mam. Seperti yang tadi misalnya udah omongin, banyak orang tua yang cerita sama saya, nanya gitu ya, selama kurang lebih kan saya di sini di dunia anak usia dini itu sebagai praktisi, sebagai guru, kurang lebih 16 tahun nih sampai tahun ini ya. Nah, pertanyaan yang paling sering muncul adalah di sini nih,
Miss, kenapa ya? Kok kalau anak saya tuh susah banget dikasih tahu gitu ya, nggak mau ngedengerin, cuek, terus kalau dipanggil tuh mesti berkali-kali gitu ya, nggak bisa satu kali dipanggil tuh udah langsung iya mami gitu ya. Nah pasti harus berkali-kali. Nah kalau disuruh sama maminya ngomong ini kata Miss loh, nah itu biasanya suka langsung mau gitu. Kenapa ya Miss kok bisa gitu ya? Terus ada lagi yang tadi kalau ngomong tuh nggak mau gantian, pengennya dia terus yang ngomong gitu kan ya, terus ditanya terus Miss, aduh sampai saya nggak bisa ngapa-ngapain, keganggu harus jawab pertanyaan dia terus gitu ya. Normal nggak sih Miss anak saya? Nah biasa suka ada yang nanya kayak gitu. Nah atau ketika dia harus berhadapan dengan orang lain, mereka jadi pribadi yang tiba-tiba diem, ditanya juga nggak mau jawab sama sekali gitu. Nah ini banyak sekali yang datang ke saya dengan pertanyaan-pertanyaan ini gitu ya. Nah, pasti semua mam juga mungkin yang ada di sini pernah ya mengalami salah satu dari yang tadi saya sebutkan. Oke, nah sebelum kita masuk lebih dalam tentang materinya, di sini kita mau sama-sama dulu nih mengerti tentang goals kita apa untuk webinar kita hari ini. Oke, sebentar. Nah, goals kita di sini adalah yang pertama, kita tahu bahwa communication skill itu adalah hal yang harus diajarkan oleh orang tua sedini mungkin. Ya, yang kedua, kita mengenal tahapan perkembangan agar anak dapat mempersiapkan diri dalam membangun kemampuan berkomunikasi. Dan yang ketiga, kita bisa mengerti alasan-alasan anak tidak mau mendengarkan. Nah, yang keempat, kita mau melatih diri kita dan anak kita untuk menerapkan cara berkomunikasi yang baik agar hubungan anak dan orang tua jadi lebih baik. Oke, nah kita udah tahu ya 4 poin yang akan kita pelajari hari ini. Jadi saya harap lewat webinar kita hari ini, semua moms di rumah nangkep nih message-nya apa, supaya kita bisa memang tujuannya akhirnya ini nih, supaya kita bisa menerapkan cara berkomunikasi yang lebih baik, supaya hubungan kita dan anak kita bisa lebih oke, lebih erat gitu ya. Nah yuk kita mulai masuk ke materinya. Kenapa sih communication skill itu penting sekali? Nah, sadar nggak sih Mam gitu bahwa sekarang tuh mengobrol tuh jadi sesuatu yang lebih jarang dilakukan dalam sebuah keluarga ya. Sebagai contoh gitu ya, kayak kemarin waktu saya lagi ada di rumah orang tua saya, kita malam-malam setel TV nih, setel TV tapi kita masing-masing pegang handphone masing-masing ya. Nah di situ papa saya yang senangnya ikan koi, dia cari konten ikan koi, dia nonton YouTube sendiri ikan koi. Mama saya yang senang nonton drama Korea, dia nonton film Korea sendirian gitu ya. Dan saya buka Instagram. Nah di situasi itu kalau kita flashback gitu ke keadaan kita dulu ya, dulu tuh nggak kayak gitu. Dulu kalau kita nonton TV tuh kita pasti ada komunikasi yang terjalin kan, minimal tuh ngomentarin iklan lah gitu kan ya, atau misalnya kita sambil nungguin iklan kita ngobrol. Nah karena perubahan zaman ini yang membuat kita tuh benar-benar bisa memilih apa yang kita suka, membuat yaitu komunikasi jadi lebih jarang gitu. Nah, kita orang-orang yang sekarang ini sudah dewasa, kita punya pengalaman dulu tuh nonton iklan, ngobrol, itu ada komunikasi di situ. Nah, tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Karena anak-anak kita itu lahirnya di generasi alfa. Mereka itu digital native disebutnya. Yang dari lahir aja udah di story. Pertama ngomong juga di story gitu ya. Semuanya tuh mereka yang gadget tuh udah benar-benar sesuatu yang emang udah sehari-hari aja udah biasa. Nah, itu pun mempengaruhi hidup mereka. Cara mereka dapetin informasi, ya, kemudian cara mereka belajar, apalagi sekarang, misalnya ya, di saat semua orang harus belajar online, kita orang dewasa langsung adjust kan ya, kita langsung kita membiasakan diri untuk bertemu juga lewat Zoom. Jangan salah, anak saya juga umur 3 tahun, dia juga udah jago Zoom-nya gitu ya. Sekolah dia udah bisa. Dia unmute, saya kasih tahu nih kalau mau ngomong nanti misalnya nanti pencet ya ini ya gitu kan spasinya. Nah, itu udah benar-benar sesuatu yang apa ya, percepatannya udah luar biasa banget gitu. Nah, ini pun jadi satu hal yang bisa menjadi sebuah resiko di kemudian hari, di mana anak-anak tuh sangat mudah untuk berkomunikasi dengan siapapun juga
ya dalam sisi online dengan cara yang sangat mudah. Ketika mereka nanti suatu saat nanti punya Instagram, mereka bisa komen, mereka bisa voice note, mereka bisa apapun itu kan mereka bisa komunikasi ya dengan sangat mudah. Nah, yang jadi perhatian kita adalah bagaimana kita membekali mereka supaya mereka bisa berkomunikasi dengan baik atau mereka bisa menangkap komunikasi dengan baik gitu. Nah, sebagai salah satu contoh ya, suami saya kan digital marketer nih, jadi dia banyak riset soal sosial media platform gitu ya. Nah, salah satunya kemarin dia buat konten di TikTok gitu untuk research ya. Nah, dia buat konten tentang review satu tempat. Nah, pas abis itu ada yang komennya gini, wah, gue tahu tempat itu tuh, katanya gitu ya. Gue pernah ke sana, katanya gitu ya. Oke, suami saya kan penasaran siapa yang komen. Pas dibuka ternyata anak kelas 5 SD yang komen gitu kan ya. Sampai lucu sendiri gitu. Maksudnya, iya ya, anak 5 SD nih udah komen gitu ya di TikTok, dan gaya bahasanya dia benar-benar nggak tahu loh. Dia berhadapan dengan orang usia berapa dan dia pakai gaya bahasa dia yang seperti dia biasa sama siapapun gitu di rumah gitu ya, pakai gua elu gitu misalnya. Nah, ini juga pernah jadi satu kasus di mana Deddy Corbuzier pernah juga nih ngadepin dulu ada komen-komen yang nggak enak buat dia, kemudian diselidiki siapa, ternyata anak kecil juga yang komen gitu. Nah, ini kan jadi sesuatu yang oke, kita mesti aware sebagai orang tua. Anak kita usia dini nggak dikasih seperti itu, tapi kan kita harus mempersiapkan mereka gitu ya. Nah, yang penting lagi adalah kenapa communication skill itu penting, karena itu adalah jembatan antara pikiran, perasaan, dan juga kebutuhan. Jadi bagaimana seorang anak belajar berkomunikasi itu bukan cuma dia bisa ngomong, tapi dia bisa menyampaikan apa yang ada di pikirannya dia, di perasaannya dia, dan menyampaikan apa kebutuhannya dia. That's why komunikasi itu penting banget gitu. Jangan orang tua tuh berpikir anak saya harus udah bisa baca, tapi yang penting itu kemampuan berkomunikasinya ini juga sangat penting banget gitu ya. Dan ini juga merupakan dasar untuk membangun sebuah hubungan gitu. Banyak sekali hubungan yang akhirnya rusak karena komunikasi yang nggak baik. Banyak sekali hubungan yang jadinya renggang karena jarang melakukan komunikasi sehingga nggak tahu satu sama lain kayak gimana. Jadi kita mau samakan dulu nih persepsi kita bahwa oke, ini benar-benar sesuatu yang sangat penting harus saya ajarkan untuk anak saya. Jadi mumpung masih kecil anaknya, kita harus benar-benar concern banget nih ke yang namanya communication skill, gimana kita ngajarin ke anak. Oke. Nah, saya ada 3 pertanyaan dulu nih buat Mami untuk direfleksikan ya bersama-sama ya. Nah, coba pikirkan ada nggak orang terfavorit untuk Mami ajak untuk ngobrol atau cerita? Coba pikirkan, ada siapa ya orang yang buat saya tuh favorit banget buat diajak ngobrol? Oke, dikenal apa fans, Miss? Oh, harus kenal misalnya. Harus kenal ya. Ngobrol, ya. Yang kita tuh, aduh kalau ngobrol itu nyaman banget. Siapa orang terfavorit? Coba dipikirkan siapa. Dan di keluarga kali ya, atau nggak teman? Boleh, siapapun, mau teman, mau keluarga, tapi kita lihat nama itu, orang itu siapa. Terus coba pikirin 3 hal yang membuat kita tuh kenapa sih senang ngobrol sama dia. Ya, coba kita reflect, kita pikirin siapa ya. Udah ya. Nah, setelah kita punya tadi orang favorit, sekarang pikirin lagi 1 orang yang paling kita nggak suka banget buat ngobrol sama dia. Ya, dan pikirin 3 alasan kenapa sih kita tuh nggak suka ngobrol sama dia. Oke. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Menurut Mami atau Papi sekalian, apakah kita sudah menjadi orang yang menyenangkan untuk diajak ngobrol sama anak kita? Ya, itu buat perenungan kita ya. Karena saya yakin nih, di pertanyaan nomor 1, tadi waktu kita pikirin apa yang membuat mereka tuh jadi orang yang menyenangkan buat diajak ngobrol, pasti ada salah satunya ini. Dia adalah pendengar yang baik, ya. Kemudian dia juga mau gantian kalau ngomong gitu kan. Bukannya kita baru ngomong sedikit, wah dia udah yang lebih panjang daripada kita ngomongnya gitu. Padahal kita yang mau curhat gitu ya. Nah, kemudian orang yang bisa memberikan simpati. Jadi bukan cuma ngedengar, tapi dia benar-benar peduli sama kita gitu.
kita cerita hari ini, tapi minggu depan waktu ketemu lagi, mereka bisa nanya lagi loh, gimana masalah lu udah selesai apa belum? Itu orang yang benar-benar punya simpati. Ya, dan kemudian orang yang punya body language yang sopan. Jadi waktu ngedengerin kita tuh dia benar-benar be there, dia benar-benar kasih tunjuk kita, perhatian dia, dan itu tuh pasti buat kita jadi yang membuat kita nyaman untuk jadi ngobrol bareng sama dia. Ya, nah itu yang tadi pertanyaan Mami simpen dan Mami jawab sendiri. Tadi kita nomor 3 udah jadi orang yang asik belum? Kita juga yang bisa jawab sendiri, ya. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke anak-anak. Tadi untuk perenungan kita sendiri dulu ya, sebagai orang tua. Nah, kita pindah ke anak-anak. Kalau untuk anak-anak, sebenarnya untuk dia bisa berkomunikasi dengan baik, dia tuh punya beberapa aspek. Ya, yang pertama itu ada kesiapan fisik, meliputi alat ucap, ya, kemudian mulai dari ini ya, oral mereka ya, mulut, lidah, ya, alat dengar, dan anggota tubuh. Nah, kemudian yang kedua itu kesiapan kognitif, yaitu daya pikirnya dia yang akhirnya menggerakkan dia untuk berperilaku, untuk berbicara yang tadi ya, dia bisa mengungkapkan kebutuhan itu lewat kognitifnya dia. Dan satu lagi ini lewat lingkungan pendukung. Nah, itu ada orang tua atau keluarga, ada pengasuh, ada juga teman. Atau ada juga tontonan, biasa ada di dalam lingkungan ini juga. Salah satu lainnya. Nah, kalau misalnya orang yang mungkin mengalami gitu ya, ada anaknya yang mengalami speech delay, biasanya itu akan dicek dulu dari kesiapan fisiknya. Dia perlu pergi ke dokter anak, kemudian dicek nih, apakah sudah baik semuanya fungsinya, gitu ya. Ada yang mesti terapi untuk menguatkan otot di mulutnya, di rahangnya, ada yang mesti terapi di lidahnya dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau itu sudah oke, kita lihat juga aspek kognitifnya nih. Apakah daya pikirnya dia juga sudah terisi dengan baik, sudah terstimulus dengan baik, sehingga dia tahu dia mesti ngomong apa kalau ditanya. Kalau misalnya dia harus sebutkan ini benda apa, dia udah tahu tuh bendanya benda apa. Ya, ini juga salah satu yang penting. Dan yang terakhir itu ini lingkungan pendukung, gitu ya. Orang tua seberapa sering ngajak ngobrol anak, keluarga, bagaimana menerima respon dari komunikasi yang dilakukan oleh anak, bagaimana pengasuh mengajak ngobrol anak juga termasuk, atau bagaimana dia melihat teman sebaya, atau dia melihat saudara waktu berkomunikasi. Ini sangat saling mempengaruhi satu sama lainnya, aspek-aspek ini. Nah, saya ajak juga melihat ini, tahapan perkembangan. Nah, ini nggak akan saya bahas satu persatu ya misalnya ya. Jadi di sini saya akan sudah tulis nih dari anak umur 0 sampai 1 tahun. Jadi di sini kalau ada mami yang punya anak umur sekian boleh difoto aja ya, nanti mami boleh nanti bisa baca lagi dengan detail gitu karena saya akan cepat di sini. Nah, tapi saya akan kasih contoh masing-masing satu ya. Nah, gimana cara kita mempersiapkan anak untuk memiliki kemampuan komunikasi dengan melihat tahapan perkembangan mereka. Nah, contohnya di anak usia 0 sampai 1 tahun nih. Nah, anak umur segini, bayi ini ya, masih umur segini, dia tuh sebenarnya udah mulai nih ya di aspek bahasanya nih udah kelihatan dia udah bisa vocalize when someone talk to her. Jadi dia sebenarnya udah bisa merespon kalau ada orang yang ciluk, Mbak, dia udah bisa ngerespon yang ketawa gitu ya, atau dia juga ikutan Mbak gitu. Nah, ini udah mulai masuk di sini. Itu adalah modal untuk berkomunikasi karena itu interaksi antara dua orang. Ya, bukan cuma baik kita sendiri tapi ada orang lain yang nanggepin. Nah, dari sini kita bisa stimulasi seperti itu kemampuannya. Kemudian kita lihat dari kognitifnya. Nah, di kognitifnya ini ada contohnya, imitate another person facial expression. Dia bisa ngelihat ekspresi muka kita. Jadi ini penting banget untuk ngajarin juga ekspresi. Kayak contohnya kita ngasih tahu mereka tentang no. Waktu kita bilang no, kita kasih lihat muka kita serius, no. Jangan sambil ketawa, no-nya nanti dia bingung gitu ya. Nah, sebaliknya ketika kita ngasih tahu yes gitu kan, kita senyum, kita tunjukin muka kita happy, yes gitu. Jadi anak pun tahu, oh bisa ya komunikasi lewat senyum, kalau yes, kalau no itu berarti oh mami gini-gini tangannya. Dia nangkap tuh kemampuan komunikasi itu. Itu dari sisi kognitif yang bisa dilakukan ya. Nah, terus dia secara sosial di sini juga dia udah ada contohnya nih bisa senyum
sama orang lain ya, bisa interact juga with those familiar juga. Jadi kalau nanti ketemu sama opa, sama oma, nah anaknya kita mulai ajak dia untuk berkomunikasi lewat gesture-nya aja. Kasih senyum buat oma, atau say bye-bye sambil senyum. Nah ini adalah cara kita melatih mereka berkomunikasi sejak bayi. Ya, jadi bisa apa enggak? Bisa, bahkan harus diajarin dari bayi. Jadi bukan cuma ngomongnya, tapi gesture-nya diajarin ya. Kemudian cara dia interaksi sama orangnya juga kita ajarin gimana caranya. Ya, nah ini masih banyak. Nanti Mami boleh foto ya. Nanti nggak akan saya bahas satu. Saya pindah ke usia yang lebih tinggi nih, 1 sampai 2 tahun. Kalau umur 1 sampai 2 tahun, dia itu sudah bisa copy words and action. Nah, dia juga udah bisa follow to simple instruction. Ya, nah di sini penting banget nih kita banyak ngasih tahu dia tentang nama-nama benda supaya mereka tahu. Misalnya kasih lihat gelas gitu ya. Jadi dia tuh tahu, oh ini tuh benda yang namanya gelas. Jadi suatu saat nanti kita minta dia ambil gelasnya, secara kognitif dia udah tahu, oh yang namanya gelas tuh yang itu. Itu kan gelas kan gampang ya. Nanti ada lagi makin lama kan levelnya ambil misalnya ambil itu remote TV misalnya gitu kan ya, kita minta tolong ambil remote, oh remote tuh yang kayak apa gitu kan, dia juga harus tahu secara kognitif benda ini tuh namanya remote gitu ya. Ini kita lengkapin. Nah kemudian di sini dia juga sudah bisa menunjukkan ketertarikan waktu mendengar suara ya yang berbeda. Jadi kita bisa stimulus dia. Oke, sorry. Kita bisa stimulus dia. Iklannya misalnya sebentar. Oke. Nah, kita bisa stimulus dia itu lewat apa? Lewat mengenal berbagai macam suara. Nah, ini berpengaruhnya di mana? Nah, dia kan udah bisa menunjukkan ketertarikan dengan berbagai suara ya. Kita bisa melakukan ini. Mereka bisa mengenali suara mamanya. Suara mama yang mana, suara papa yang mana, suara kakak yang mana, misalnya gitu ya. Jadi nanti ngaruhnya di mana? Jadi kayak banyak nggak sih anak-anak ya kalau lagi nonton nggak bisa diajak ngomong gitu ya, begitu dia nonton tuh benar-benar yang kayak kupingnya tuh kayak ketutup sama kapas gitu ya, diajak dipanggil juga nggak nyaut, diapain nggak nyaut. Nah ini ada latihannya nih di usia 1 sampai 2 tahun tuh bisa latihan supaya mereka apa? Mereka bisa ngedenger bunyi suara dengan objek yang berbeda gitu. Jadi fokusnya tuh bisa jangan cuma satu udah aja itu gitu ya. Nah, ini bisa dilatih gitu. Kayak misalnya mencari suara, maminya nyumput di mana, panggil-panggil anaknya, nanti anaknya datang, "Ye, ketemu pintar bisa kenal suara mami ya." Nah, besok-besok nanti gantian papinya. Jadi dilatih supaya dia bisa mengenali ini jenis suara apa, suara apa, suara apa. Jadi fokus dia tuh nanti tuh bisa, oh, ini ada suara mama ngomong, ini ada suara TV, beda. Ini suara TV itu suara ngomong mama gitu, mama manggil-manggil, berarti aku harus iya mama gitu kan, lihat ke mama gitu ya. Jangan dia kira itu dari TV terus dia liatin TV-nya terus. Dia harus berlatih di situ. Kemampuan kognitif itu otaknya harus dilatih untuk bisa punya fokus tadi atas beberapa suara yang berbeda ya. Nah, kemudian secara sosial emosional juga. Nah, anak usia 1 sampai 2 tahun ini tuh sering dia lose control ya, dia sering frustasi kalau kecapean. Nah, disinilah tantrum. Nih, tantrum tuh biasa anak usia segini, ngomongnya belum bisa banyak, tapi dia udah ngerasain yang namanya marah, yang namanya kesel, gitu kan, yang namanya sedih, tapi nggak bisa ngomong. Nah, disinilah kita mesti sebagai orang tua juga tahu gimana cara berkomunikasinya nih dengan anak yang lagi marah, gitu lah ya, katakanlah seperti itu. Apakah kita mesti direct kita minta dia untuk ayo kenapa misalnya dia lagi marah kita tapi tetap marahin dia, tetap neken dia atau gimana? Nah di sini kita bisa melatih dia untuk meregulasi emosinya. Jadi kalau kayak tantrum gitu ya, yang harus dilakukan oleh orang tua itu adalah terima dulu perasaannya dia gitu. Dia mungkin lagi nangis, lagi sedih sebagai contoh gitu ya. Misalnya anak saya tiba-tiba nangis gitu ya. Kenapa? Oh ternyata tuh dia tuh pengen ikut saya jalan-jalan ke depan padahal dia lagi flu gitu ya. Tapi dia pengen ikutan jalan-jalan di kompleks gitu. Nah, dia di situ nangis-nangis dulu. Nah, waktu saat nangis-nangis saya tanya dulu, "Stacy kenapa?" "Stacy sedih." "Iya, Mami, Cici sedih." gitu ya. "Kenapa sedih?" "Cici kan pengen ikut jalan-jalan." Nah, dia tuh kan bisa ngomong. Di situ kita terima, oh kamu lagi sedih. Kenapa? Oh Cici pengen ikut jalan-jalan. "Iya, kenapa Mami tinggalin?"
Enggak, mami nggak tinggalin, mami ke depan dulu sebentar, nemenin dede. Nah, itu ada proses berkomunikasi yang jelas. Tapi pertamanya kita terima dulu gitu bahwa dia tuh ngerasa sedih loh gitu. Jangan kita bilang kenapa gitu aja nangis gitu. Orang mau ngomong tuh jadi nggak jadi gitu kan. Padahal dia mau ngomong aku tuh sedih, aku pengennya ditemenin. Tapi begitu sama kitanya di apa kayak udah sama kitanya dihentikan gitu proses komunikasinya dengan cara oke, kamu stop ya gitu. Nah, itu membuat dia nggak bisa ngeluarin apa yang di perasaannya tadi gitu. Nah, disinilah kita perlu latihan terus-menerus gitu supaya anak tuh bisa gimana caranya dia meregulasi emosinya gitu. Oke. Next ya, nih untuk anak usia 2-3 tahun. Nah, anak usia 2-3 tahun tuh mereka tuh di sini salah satu aspek bahasanya tuh mereka bisa ask a lot of question. Jadi mereka tuh suka banget nanya ya. Nah, ini kesempatan yang sangat baik sebenarnya untuk menjelaskan segala sesuatunya, untuk menceritakan segala sesuatunya, mengajarkan mereka tentang value juga di sini udah bagus banget, udah bisa. Nah, lewat apa? Secara kognitif, nah dia juga udah bisa pretend play. Jadi sebetulnya bisa diajarkan komunikasinya lewat main gitu ya. Main apa? Main boneka. Nanti kita bikin cerita. Nah, ini ada anak, kalau saya di sini menggambarkan sebuah tokoh cerita ya. Saya bikin cerita princess, ada 2 princessnya. Princess Sasa, itu yang menggambarkan dia tuh anaknya sabar, taat. Dan satu lagi Princess Barbar. Si Barbar ini yang nggak sabar. Bukannya Barbar itu anak yang nakal, tapi dia hanya butuh waktu belajar untuk lebih sabar. Nah, di situ saya sering ceritain tuh, kalau saya mau masukin pesan apa, saya ceritain tuh lewat si Putri Sasa sama si Putri Barbar, gitu ya. Nah, di situ saya pakai boneka, dan dia mendengarkan. Bahkan dia sekali-sekali tuh ikutan, karena dia memang secara kognitif sudah bisa ikutan masuk gitu ke dalam ceritanya ini. Dia bisa pura-puranya, dia yang pegang bonekanya. Nah, di sini juga kemampuan komunikasi juga terasah. Sekaligus kita ngasih tahu tadi nilai-nilai apa yang mau kita ajarkan ya. Nah, di usia ini anak-anak kan sering disebutnya terrible two nih ya, udah masuk 2 tahun gitu ya. Nah, kenapa? Karena dia sebenarnya masuk ke fase di mana tuh dia ini nih, sebenarnya dia tuh pengen ngelakuin segala sesuatu secara independen. Ya, contohnya kayak jalan, pengen sendiri. Nah, saya ada cerita juga nih tentang kita tuh perlu menerapkan komunikasi tuh juga yang padat tapi jelas gitu ya. Nah, waktu itu saya ajak anak saya pergi ke satu tempat makannya baru, dan tempat parkirnya tuh turun ke bawah, jadi mudun gitu ya. Nah, anak umur 2 tahun tuh paling seneng kan kalau ngeliat yang kayak gitu, menantang ya. Apalagi anak saya tuh super aktif, energik gitu ya. Jadi begitu dia lihat, wah tantangan, dia berlari sekencang-kencangnya itu di pudunan ya. Dan aduh, kebayangkan ya kita kalau dewasa ngelihat anak lari di pudunan kayak gitu, aduh udah takut banget gitu ya. Nah, pengasuhnya tuh, Cici jangan lari-lari, Cici jangan lari-lari, katanya gitu ya, nanti jatuh gitu. Dia tetap makin kenceng larinya. Pernah kan, pasti kan? Wah, ini mami-mami di rumah udah nggak mungkin nggak pernah ngalamin ini ya. Pasti dibilangin jangan lari kenceng, malah tambah kenceng. Nah, apa yang dilakukan? Saya keluarin satu kunci komunikasinya nih. Saya bilang gini, Stacy, stop! Nah, begitu saya bilang stop, itu remnya langsung pakem gitu. Karena dari kecil itu setiap kali dia mau melakukan sesuatu tindakan yang membahayakan dirinya, itu saya membiasakan dia mendengar kalimat yang tadi perintah itu stop gitu. Ya. Jadi komunikasinya pendek, jelas, tapi itu dia udah tahu gitu. Itu tuh harus dilakukan segera gitu. Karena kalau kepanjangan dia belum keburu gitu nangkepnya gitu. Jadi untuk hal-hal tertentu tuh komunikasi tuh harus padat dan jelas gitu, apalagi untuk anak-anak usia 2-3 tahun yang senang menghadang bahaya ini gitu ya. Jadi kalimat stop itu tuh udah menunjukkan bahwa oke, artinya itu bahaya, nggak boleh gitu. Kita nggak usah kepanjangan ngomong, nanti kalau dia udah diem baru kita jelasin. Kenapa mami tadi suruh Cici stop? Itu bahaya loh, Cici. Lihat kalau Cici tadi sampai jatuh tuh menggelinding, bisa bahaya. Nah, itu baru kita cerita, tapi waktunya nanti gitu, tunggu, tenang dulu, jangan lagi over excitement terus kita bilangnya panjang, itu udah pasti nggak didengerin sama anak-anak gitu ya. Di sekolah juga sama begitu kan, anak-anak kan kalau misalnya miss-nya suruh kan, miss-nya nggak mungkin panjang-panjang sama satu orang, itu anak kan ada banyak ya, kalau nggak gimana caranya gitu miss-nya untuk nasehatin semua. Pasti singkat, padat, jelas, tapi nanti akan dijelaskan kembali. Nah, ini untuk anak 2-3 tahun ya. Nah, next selanjutnya itu untuk anak usia 3-4 tahun. Nah, mereka tuh udah seneng banget yang namanya menceritakan pengalaman.
ya. Mereka juga udah bisa punya attention yang lebih panjang. Terus secara sosial emosi, mereka juga udah bisa express feeling sama pakai simple gesture gitu. Jadi di sini adalah waktu yang tepat untuk kita mengerti mereka gitu ya. Kita tanyakan misalnya setiap hari, apa yang what makes you happy today, what makes you sad ya. Kita juga harus lebih peka di sini dalam masalah komunikasi gesture gitu, karena ada beberapa anak yang memang dengan mudah bilang kayak tadi anak saya kan, Cici sedih gitu ya, tapi ada juga loh yang diem, dia diem tapi dia sedih ditaruh di dalam hatinya, tapi mukanya tuh kelihatan pasti gitu, mukanya sedih. Nah itu cara dia berkomunikasi lewat gesturnya dia. Kalau kita sebagai orang tua juga nggak peka gitu ya, kita waktu ngeliat anak sedih, antepin aja gitu ya. Nah kalau kayak gitu juga kan itu artinya dia tuh lagi berusaha berkomunikasi loh, tapi kitanya tidak menangkap komunikasi dia. Dan akhirnya nanti pun jangan salahkan kalau suatu saat kita juga begitu, anak teh kenapa ya nggak peka-peka amat ngelihat mami sedih, nanti kalau udah gede ya, dan dulu juga mami nggak peka waktu saya sedih gitu kan, karena nggak semuanya juga terkadang anak bisa ngomong gitu ya. Ketika mungkin kita punya adik kakak, ketika kita puji si adik gitu ya, si kakak tuh mukanya kelihatan tuh kayak udah mulai cemberut-cemberut gimana. Nah, kita kan tahu ada yang pengen dia omongin sebenarnya, tapi mungkin dia takut ngomong bahwa mami kok gitu ke dede misalnya gitu kan. Nah, kitalah yang di sini punya kesempatan untuk ngobrol, punya waktu khusus untuk ngobrol sama mereka, ya. Nah, ini salah satu yang bisa kita terapkan di komunikasi. Nah, untuk Asia ini udah Oke, usia sampai 5 tahun. Nah, anak bisa apa? Nah, ini instruksinya udah bisa lebih panjang ya. Bisa 5 instruksi, kemudian dia juga bisa cause and effect ya. Nah, kemudian dia juga udah harus mulai belajar sabar. Itu sebabnya kalau di sekolah, dulu saya masih aktif mengajar ya, saya punya murid bisa ada 25 nih satu kelas ya. Nah, ini rules untuk gantian ngomong udah harus ada di kelas gitu. Kenapa mereka harus gantian ngomong? Supaya mereka juga bisa sabar belajar latihan menahan diri gitu ya. Jadi nggak yang tadi nggak mami terus aja ngomong gitu kan. Nah kalau dia belajar untuk sabar, menahan diri, menunda dulu, menunggu kesempatan, nah itu sangat baik sekali. Nah ini kalau di sekolahan kan anak-anak dikasih rules ya. Oke, kalau mau ngomong harus gantian. Jadi harus gimana? Raise your hand kalau mau ngomong. Terus apa kalau ada yang lagi ngomong, zip your lips and listen. Nah, di rumah juga bisa kita terapkan. Jadi, kita bisa terapkan untuk kalau punya adik 2 atau punya saudara gitu ya. Oke, suruh angkat tangan aja, nggak apa-apa, kayak di sekolahan gitu kan. Kalau misalnya mau ngomong, oke, raise your hand gitu kan. Dipakai sebagai bercanda, main, tapi itu membuat mereka latihan. Oh, saya tuh kalau ngomong tuh nggak bisa semaunya saya, gitu kan, harus ada gantian. Dan biasanya nih kalau misalnya papi sama mami lagi ngomong gitu ya, anak tuh suka pengen ikutan ngomong gitu ya, nggak mau berhenti. Nah, kita juga bisa sampein, zip ya, mami papi mau ngomong dulu nih, gitu. Kita kasih ancang-ancang ya. Nah, ini latihan-latihan yang bisa dilakukan di anak usia 4-5 tahun. Nah, ini udah lebih pintar lagi komunikasinya ya, karena dia udah bisa sampai cause and effect. Jadi kita bisa kasih tahu kalau nanti begini, akibatnya begini loh, konsekuensi juga udah bisa masuk di sini. Nah, lanjut di usia yang selanjutnya nih sampai 6 tahun. Nah, ini juga sama. Ini udah lebih jauh lagi, udah kita lebih bisa ngobrol sama mereka ya. Kita udah bisa mengajarkan yang namanya di sini reason. Jadi kalau kita tanya kenapa begini. Nah, kita bantu mereka menjelaskan. Harus sabar ya, karena anak-anak tuh butuh proses. Nah, ini saya kasih cerita lagi ya. Dulu waktu saya masih ngajar nih ada cerita nih, ada orang tua atau telepon saya gitu ya pas siang-siang. Miss, ini anak saya barusan cerita sambil bangun tidur dia menangis-nangis, Miss katanya. Katanya dia habis dipukul. Saya pakai nama samaran ya, si Bobby, dipukul sama si Bobby katanya. Oh, oke, Mami, akan saya cari tahu dulu ya. Tolong Miss beresin ya besok katanya gitu ya. Oke, saya akan cari tahu dulu. Nah, kebesokan harinya pagi-pagi saya panggil si Bobby. Bobby, apakah yang terjadi kemarin? Saya tanya gitu kan. Kamu ada apa sama si Dodo? Ya. Nah, saya tanya si Bobby. Nah, si Bobby tuh bilang, enggak Miss, saya nggak ngapa-ngapain si Dodo gitu kan ya. Saya tanya, kemarin main nggak sama Dodo? Main. Mainnya main apa? Mainnya main lari-larian gitu ya, tapi dia nggak, apa namanya kan beda ya, kalau misalnya dia main apa,
oh kita main superhero-superheroan, itu bisa jadi kepukul, tapi dia nggak sadar gitu ya. Nah, tapi ini bilang mainnya main bola. Oh, oke. Terus saya tanya, ternyata enggak, dia yakin dia nggak pukul si Dodo. Nah, pas pagi-paginya Dodo datang, udah gitu. Saya tanya ke si Dodo, Dodo, memang seperti apa kejadiannya? Nah, setelah saya gali, ngobrol, ternyata tuh dia tuh cuman mimpi, Mami Papi. Jadi waktu siang tidur itu dia tuh ngimpi dipukul sama si Bobby gitu. Padahal kenyataannya tuh dia tuh nggak dipukul, tapi Mami Papinya menyimpulkan terlalu cepat sebelum anaknya selesai bercerita gitu. Nah ini akhirnya kan, oh udah ketahuan nih, ternyata itu cuman mimpi. Saya jelasin sama orang tuanya juga confirm, nanya lagi, oh iya Miss, saya minta maaf ya Miss, terlalu emosi gitu ya. Nah seringkali kan kita gitu ya, anak-anak tuh belum selesai ceritanya, kitanya aja nggak sabar nungguin ceritanya, kita udah punya kesimpulan sendiri. Nah dalam berkomunikasi itu kita lihat nih anak usia sampai usia 6 tahun ini sebenarnya mereka udah bisa loh cerita sampai benar-benar jelas, sampai sequence the step of process. Kalau ditanya, emang kejadiannya berantem gara-gara apa? Nah, dia tuh sudah di sini tuh sebenarnya secara kognitif dia udah bisa ngejelasin. Nah, kalau belum bisa gimana, Miss? Kita bantu. Kita tanya kayak tadi, main sama adik atau enggak? Main. Mainnya main apa? Kalau kita tanyanya cuman kemarin emang ada apa gitu kan, dia nggak tahu ada apa tuh maksud Mami itu pertanyaan yang mana. Adanya banyak ya, saya kemarin makan, saya nonton gitu ya. Nah, tapi ditanyanya spesifik, bantu dia jelaskan. Mainnya main apa? Terus emang kayak gimana itu dimaininnya gitu kan? Bantu mereka untuk mengingat, recall memorinya sehingga dia bisa sequence tadi, menceritakan detail kejadiannya gitu, sehingga kita nggak perlu salah sangka, kita nggak perlu salah ngasih hukuman. Jadi kita benar-benar bisa ngajak ngobrol itu anak sampai anak itu benar-benar cerita gitu. Begini nih Mam kejadiannya gitu ya. Ini penting banget nih, apalagi kalau kita juga punya pengasuh ya di rumah. Anak-anak usia segini kita harus biasakan udah mulai bercerita gitu, supaya kita tahu mereka juga aman. Dan mereka juga udah harus belajar speak politely ya, harus sopan. Ini juga rules berbicara, ini harus yang kita ingatkan terus sama anak nih. Kalau ketemu orang dewasa, bagaimana cara menyapa. Kita kasih contoh aja, misalnya kita jalan ke komplek, ketemu orang, selamat pagi Pak, gitu. Nanti juga anak ngikutin kok, gitu ya. Belajar untuk bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini kurang lebih ya, misalnya ya. Nanti boleh difoto tadi, kalau ada yang belum sempat nanti boleh kasih tahu saya ya supaya saya bisa balikin slide-nya. Nah, itu cara-caranya. Nah, sekarang ke pertanyaan ini nih. Jadi sebenarnya alasan anak nggak mau mendengarkan itu apa? Gitu kan? Karena banyak faktor. Kalau tadi sebenarnya saya udah ada cerita sedikit-sedikit, tapi ini saya coba simpulkan lagi supaya lebih jelas. Nah, yang pertama tuh bisa jadi nomor 1 ini nih. Pesan yang disampaikan terlalu banyak. Ya, yang tadi harus padat, harus jelas. Pesannya tuh harus spesifik. Karena yang tadi anak itu ada usianya kan, dia tuh bisa menerima instruction tuh anak umur 1 tahun itu cuma satu simple instruction. Jadi jangan kita berharap kita bilang, oke, misalnya Lala, abis ini Lala cuci tangan ya, cuci tangannya pakai sabun yang warna hijau, nanti abis itu Lala duduk di meja makan, terus langsung makan. Itu kan cukup banyak perintahnya kalau untuk anak umur 1 tahun. Itu dia belum bisa menangkap. Dia paling cuma ingat satu. Dan itu tuh bisa random, bisa yang makannya langsung. Terus kita langsung bilang, tuh kan Mami bilang juga harus cuci tangan dulu. Padahal dia tuh ingatnya yang paling terakhir gitu, yang kita ucapkan. Ya, ini penting. Jadi kita harus tahu dulu nih alasannya. Nah, yang kedua, bisa jadi anak juga lagi fokus sama sesuatu yang tadi. Mereka lagi nonton misalnya gitu ya. Nah, berikan waktu transisi. Jadi saat kita mau ngomong sesuatu yang penting, kita kasih aba-aba dulu. Jadi misalnya gini, Mami hitung ya sampai 5, nanti habis itu matiin dulu atau pause dulu, nontonnya Mami mau ngomong nih, penting. Jadi biar dia tuh ada waktu untuk mempersiapkan diri, oke ini aku udah berhenti nih sampai 5 nih, aku hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, begitu Mami bilang, udah selesai, ayo pause dulu kita ngobrol. Seperti itu. Jadi jangan Mami lagi di dapur, misalnya ya, anak lagi nonton, nah udah pasti itu kemungkinannya dia nyerap apa yang kita ngomongin tuh sangat kurang sekali ya, karena ya itu tadi fokus anak-anak juga belum tentu bisa terbagi menjadi 2, harus latihan. Tadi dari usia 2 tahun sudah bisa latihan ya. Nah next, bisa jadi anak juga merasa nggak nyaman ngobrol sama kita
karena merasa diperintah atau sebaliknya gitu ya, justru nggak menghargai kita gitu ya. Nah, kita tuh seringkali orang dewasa tuh menganggap anak-anak itu lebih apa ya, maksudnya nggak equal gitu ya, nggak sama kita gitu. Kalau ngobrol tuh oke, kalau kamu yang nanya, mami jawabnya oke gitu. Tapi begitu kita yang digituin, marah gitu kan ya. Nah, seharusnya tuh tidak begitu. Kita harusnya ketika mereka ngomong, kita juga mau mendengarkan, kita mau menghargai, memberi respon yang baik gitu ya. Nah, next, mungkin kita juga sudah mengucapkan sesuatu yang negatif berulang kali. Nah, kadang-kadang orang tua yang udah marah, udah emosi, antara dia bisa jadi teriak sama anaknya, atau dia juga dia udah ngomongnya gini, kamu mah nggak mau dengerin mami deh. Paling susah suruh dengerin mami, misalnya kayak gitu ya. Karena kitanya kesel, jadi kitanya nggak sadar kita ngomong kayak gitu. Nah, anak-anak itu malah mengikuti. Sebenarnya ada mami juga udah bilang aku nggak mau ngedengerin, jadi aku nggak mau aja ngedengerin gitu. Anak-anak tuh sering kayak gitu loh, Mam. Gitu, karena dia tuh ngerasa, oh aku udah dibilang kayak gitu, ya udah aku kayak gitu aja gitu. Nah, jadi jangan menggunakan ancaman, jangan memojokkan dengan kata-kata negatif, karena itu bikin semakin buruk komunikasinya. Ya, dan ini juga perlu diingat nih, dalam berkomunikasi itu sangat hati-hati sekali. Hati-hati, ada blame, shame, judgment, sama guilt. Jadi ketika kita berkomunikasi, ketika kita ada unsur ininya nih, kita menyalahkan dia atau mempermalukan dia, menjudge dia yang padahal dia enggak, atau memanfaatkan rasa bersalah gitu supaya dianya menyesal dan membuat dia jadi akhirnya oh ya aku masalah gitu ya. Nah, ini juga hati-hati karena yang kayak gini ini mungkin terjadinya atau teriak ya itu hanya bermanfaat atau bisa dampaknya itu sangat pendek. Tapi nanti jangka panjangnya itu akan menjadi sebuah bom waktu yang akhirnya akan meledak gitu di saat yang kita nggak tahu kapan. Entah itu bersama kita meledaknya atau bersama orang lain gitu. Tapi yang pasti komunikasi ini benar-benar sesuatu yang tadi ya usahakan sebagai orang tua tuh kita selalu berkata in positive way gitu. Gak gampang memang misalnya apalagi kita yang udah menghadapi langsung ya dengan kelakuan yang kadang-kadang challenging, tapi dengan kita belajar setidaknya ada momen kita sadar, oh ya saya sadar nih, tadi saya salah nih, nggak boleh ngomong kayak gini, oke saya harus berubah. Pasti gitu. Semua ibu tuh karena ibu tuh sayang sama anaknya ya, meskipun dia lakukan kesalahan, dia sadar, tapi besok tuh dia pasti akan berusaha, gue nggak boleh kayak gitu lagi. Gitu. Minimal karena kita udah belajar. Ya. Nah, next itu kenapa anak juga kadang-kadang nggak mau dengerin, karena kita nggak konsisten dengan apa yang kita ucapin. Kadang-kadang, ayo mami kasih waktu ya sampai di angka 5 biar panjangnya nontonnya. Nah, kalau udahan ya, tapi itu akhirnya 5 udah lewat, 6 udah lewat, 7 udah lewat, kitanya lupa gitu, nggak ngecek-ngecek gitu ya. Nah, itu juga sama, anak-anak tuh bisa memanfaatkan itu gitu. Mami mah nggak inget ini gitu ya, udah aja saya juga lupa-lupain. Nah, itu juga bisa. Jadi selalu berusaha untuk konsisten dengan apa yang kita ucapkan. Saya masih ada waktu misalnya? Sudah jam 2, Miss. Sudah jam 2. Mau dipercepat aja gimana nih, Miss? Oke. Oke. Oke, boleh. Ini saya percepat. Boleh, tapi Mami yang mau nanya bisa langsung sekarang ya, biar nanti Miss Helen lanjutin pertanyaannya lebih cepat gitu. Oke, lanjut Miss. Boleh. Nah, kemudian sekarang gimana dong caranya supaya anak bisa mendengarkan dengan lebih mudah? Ya, nah ini tips-tipsnya yang cara-caranya tadi sebenarnya di awal udah ada sebagian yang saya bicarakan, tapi ini poin-poin utamanya lagi. Nah, saat kita berbicara itu kita harus eye to eye. Yang tadi kita tuh harus menganggap mereka tuh equal saat kita berkomunikasi. Jadi selalu biasakan kita kontak mata sama mereka. Tujuannya apa? Tunjukin bahwa kita tuh lagi kasih perhatian penuh sama apa yang diomongin ya. Kita dengerin mereka gitu. Nah, terus kita juga ajarin mereka tentang manner saat dia melihat saat ngobrol sama orang lain tuh mereka harus tatap matanya gitu. Nah, kemudian fokus juga saat bicara dengan anak. Jaraknya dekat, jangan dari jauh-jauh, tapi instruksinya harus jelas. Nah, kalau sudah minta konfirmasi sama anak. Sudah ngerti gitu ya. Apakah Stacy sudah ngerti? Ya, biasakan juga untuk menjawab supaya kita tahu juga atau mau diulang pesannya apa. Tadi Mami bilang apa, yang sangat penting ya. Yang kita pengen confirm dia udah yakin benar, kita bisa confirm. Nah, jadilah contoh juga dalam hal mendengarkan.
jadi pendengar yang antusias gitu ya. Ketika dia punya cerita sesuatu tuh kita benar-benar hentikan activity kita, taruh dulu sebentar handphone kita, langsung kita dengerin gitu. Ada apa, kenapa gitu kan. Kita gesture kita tuh benar-benar yang mendukung dia untuk bercerita dengan seru gitu ya. Supaya mereka juga tahu bahwa kita tuh sebenarnya pengen tahu kamu tuh kenapa gitu. Nah, next kita juga belajar untuk tetap tenang ya. Yang tadi kan membentak itu efeknya cuma sementara, tidak bertahan dalam jangka panjang. Jadi konsisten juga sama apa yang kita omongin. Kayak kalau 5 menit lagi ya benar gitu, 5 menit lagi. Jadi kita bisa dipercaya dalam hal komunikasi sama anak. Nah, kemudian jelaskan aturan yang sopan. Tadi bergantian, tidak memotong pembicaraan, mengangkat tangan, menghargai orang, dan memberi respon. Nah, kemudian ini juga penting, kasih intonasi yang menyenangkan. Ya, kadang-kadang kita bisa kan manggil, nggak harus manggil misalnya Stace, tapi bisa juga pakai lagu. Stacy, misalnya gitu. Atau nama anaknya dipanggil lagi yang lain, yang lucu gitu kan. Itu membuat mereka juga tertarik. Ah, ada apa nih Mami? Kok Mami happy banget suaranya? Aku pengen denger, aku pengen lihat gitu. Ya, kurang lebih gitu. Kalau ke papinya juga boleh. Ya, papi. Jadi nggak serius amat ya. Nah, terus ini nih. Yang paling penting itu kita harus sabar ya. Ini mah udah paling resep untuk semua persoalan anak usia dini dan mami-maminya harus sabar ya. Nah, dia tuh kita membangun kebiasaan komunikasi itu kan proses ya. Sekali mungkin dia bisa nurut, ampuh caranya. 2 kali dia lagi nggak mau karena tadi mungkin dia lagi lelah, lagi apa gitu ya, ada sesuatu yang dia bikin dia nggak nyaman. 3 kali ya dicoba lagi, 4 kali dicoba lagi. Dijadikan kebiasaan untuk berkomunikasi dengan baik. Karena dengan kita komunikasi dengan baik itu tuh kunci dari sebuah hubungan. Itu tuh investasi banget lah gitu ya. Kalau kita nanti udah tua pengen ngobrol sama anak kita, pengen mereka bisa cerita segala sesuatunya sama kita, dari sekarang kita harus investasikan komunikasi yang baik. Kita ajarin benar-benar bagaimana caranya untuk ngedenger dan caranya untuk ngomong dengan terbuka gitu ya. Nah, untuk anak-anak yang mungkin punya perbedaan karakter, itu juga ada caranya khusus gitu ya. Nggak semua anak juga kan bisa dengan mudah cerita. Nah, kita yang tahu sebagai maminya nanti kita bisa mengobservasi, oh kapan waktu terbaik dia untuk cerita. Bisa jadi bukan saat kejadian, tapi bisa jadi nanti malam-malam pas dia lagi leyeh-leyeh, mau tidur, habis doa, nanti dia cerita, mami aku tuh hari ini lagi sedih loh. Nah, kitanya mesti siap juga. Jangan kitanya juga nggak ada di situ. Karena ya untuk beberapa anak yang tadi mungkin tipenya ya introvert gitu, nah itu perlu waktu lah untuk mereka siap cerita gitu. Nah, kalau udah bisa yang tadi ini ya berkomitmen untuk terus melakukannya lagi, melatihnya tuh terus-menerus. Kurang lebih seperti itu, Miss Helen. Oke, thank you Miss Ika buat tadi. Kita jadi paham banget ya, maksudnya tadi ada perbedaan tuh dari skill, maksudnya komunikasi buat anak-anak yang tadi dari 2 sampai 3, terus 4 sampai 5, 5 sampai 6, ternyata beda-beda gitu kemampuan mereka dalam berkomunikasi. Nah, buat mami-mami yang mau tanya bisa langsung sekarang ya, misalnya kasih waktu sampai jam 10 menit lagi. Untuk nanti Miss Ika juga bisa jawab. Ini ada pertanyaan yang udah masuk dari Mami Yuarni. Katanya, Miss katanya dianjurkan untuk menghindari kata jangan. Jadi kalau dilarang sesuatu saya ganti dengan kalimat sebab akibat. Tapi anaknya pinter. Contohnya anak saya lari-lari nih ya. Saya tidak bilang jangan lari, tapi bilang lari-lari. Nah, kalau lari-lari nanti jatuh. Anak saya jawab, mau jatuh gitu. Gimana cara persuasif untuk melarang suatu hal kalau anak suka menyanggah? Gitu. Oke. Ini anaknya berarti kognitifnya jalan banget ini, Miss. Kognitifnya jalan banget. Mungkin umurnya 3 kali ya, antara 3. Nah, jadi betul, memang kita sebisa mungkin hindari kata-kata jangan gitu ya. Nah, tapi dengan apa? Dengan memang yang kita maunya apa gitu. Jadi kayak misalnya jangan lari-lari, kita bisa bilang kata-katanya pelan-pelan. Ya, pelan-pelan gitu. Atau apa namanya? Jadi supaya dia tuh ketika dia apa namanya? Dari yang tadi kan ya, dari yang jalannya tepat, begitu dia nggak dengar kata pelan-pelan, oh ya, otomatis dia juga yang masuk ke dia akhirnya, oh ya pelan-pelan, pelan-pelan gitu. Kayak gitu. Jadi kata-kata yang positifnya yang kita mau tujuannya itu tadi apa?
apa, itu yang bisa menggantikan kata jangan. Kayak misalnya ya, makan ini kan kalau misalnya masih anak kecil yang baby lah ya, mereka masih fase oral suka makanin segala macam kan. Nah, kita bisa bilangnya bukan jangan dimakan gitu, tapi kita bisa kasih tahu itu bukan makanan. Kan memang bukan makanan, memang nggak bisa dimakan gitu kan. Itu bukan makanan gitu. Kita kasih tahu ini makanan, langsung dikasih makanannya. Harus paham dulu ya kita untuk tidak menggunakan kata jangan. Digantinya dengan kalimat positif yang kita mau tadi. Oke, diganti dengan kalimat positif. Selanjutnya dari Mami Deborah di Jakarta. Miss, kalau anak suka melakukan apa yang tidak diminta, tapi kalau diminta melakukan sesuatu malah tidak dilakukan. Ini kira-kira kenapa ya, Miss? Terus apa pendekatannya? Cara pendekatannya gimana maksudnya gitu kayaknya? Oke, nah biasanya itu kan ada juga anak-anak yang melakukan sebaliknya ya. Sebenarnya kuncinya sih dia sebenarnya lagi cari perhatian gitu ya, lagi cari perhatian maminya dan mau melihat respon kita seperti apa. Yang di usia 3 tahun itu usia eksploratif, dia juga senang banget menguji kita gitu, pengen tahu kalau aku begini mami gimana ya gitu ya, kalau aku nanti nggak nurut mami gimana ya. Nah, inilah yang tadi respon kitanya untuk bisa berkomunikasinya dengan baik. Nah, kita bisa mulai tanyakan kalau anaknya udah bisa jawab, kenapa kamu melakukan itu? Gitu. Kita tanya, kenapa? Misalnya disuruh jangan apa ya? Contohnya ya, misalnya jangan coret-coret misalnya gitu di kalau biasa kan kalau di kertas boleh gitu, tapi ini kita bilangnya di meja misalnya ya. Nah, kita tanya, kenapa butuh kertas yang lebih besar? Atau misalnya mau pakai kuas gitu biar lebih seru gitu. Jadi kadang-kadang tuh mereka juga sebenarnya cari ide juga gitu. Kalau aku gini tuh mami gimana sih gitu. Kita ini jangan kepancing. Karena sekalinya kita kepancing, nah dia juga pengen nyoba-nyoba nih, apalagi ini yang bisa bikin maminya bereaksi menarik buat dia gitu. Jadi maminya harus lebih pinter ya, Miss ya. Iya betul. Betul, karena tricky banget sih memang anak-anak. Jadi itu tadi dia cari perhatian. Jadi kita bisa tanyain sama mereka kenapa gitu, alasannya kenapa misalnya melakukan hal ini gitu kan. Apa mami mau temenin ini atau mami punya ide yang lain ini gitu. Jadi tapi dikomunikasikan, jangan kamu mah kayak gitu, jangan gitu. Tapi kita lebih kayak kita nanya gitu. Jadi sebenarnya apa yang kamu mau, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, perlu apa. Nah, itunya kita gali. Bisa tuh Mam, ikut tips dari Miss Ika. Oke, kita lanjut lagi dari Mami Isti. Miss, apakah ketika orang tua sering marah, membentak keras kepada anak, bisa menjadi efek negatif jangka panjang? Jika iya, adakah cara mengobatinya? Cara mengobatinya kita kurangi sekali, jangan berteriak lagi gitu ya. Nah, anak itu kalau jangka panjangnya udah pasti ada, tapi jangka pendeknya juga ada. Dia akan ikutan teriak gitu. Kita nggak sadar mungkin beberapa waktu misalnya ke depan ya, berapa bulan ke depan, kenapa dia kalau marah sama saya juga teriak ya. Oh mungkin karena saya juga pernah teriak juga. Jadi dia kira tuh bagaimana rasa marah itu keluar tuh lewat teriak itu gitu. Nah, jadi memang kitanya harus benar-benar stop. Kita bikin challenge sama diri kita sendiri. Hari ini saya akan menurunkan intonasi saya. Gitu. Jadi kitanya yang men-challenge diri 1 hari aja, coba jangan teriak dulu. Besoknya kita coba lagi 1 hari. Kalau kita bisa berhasil 1 hari, itu artinya itu sangat baik untuk perubahan. Besok kita pasti bisa berhasil lagi kok kalau cuma 1 hari kita berusaha gitu ya. Dan memang pembiasaan untuk intonasi itu sebenarnya akan bisa kita akhirnya bisa jadi lebih tenang kayak gitu tuh kurang lebih tuh 21 hari kan ya misalnya kalau untuk pembiasaannya untuk merubah sesuatu. Tapi kita juga butuh dukungan orang lain. Jadi ketika kita memang udah tahu nih kita lagi mungkin triggernya kita udah kepencet gitu ya. Nah, kita kasih orang lain tuh kita perlu bantuan orang lain. Jadi kita misalnya titipin dulu atau kitanya juga harus berusaha untuk mengendalikan emosi kita dengan cara kita tarik nafas panjang, buang gitu ya 2 kali 3 kali kita lakukan itu membuat kita juga bisa mindful gitu. Kita juga nggak mau kok sebenarnya teriak sama anak gitu karena sekali kita teriak itu energi yang keluar itu ke anak juga itu membebani anak sebenarnya gitu ya, membuat anak juga nggak nyaman gitu. Dan gimana caranya ya kita pun harus berusaha mengendalikan kontrol emosi kita. Kalau memang dibutuhkan tadi gantian dulu, oke, bentar ya,
Kan kalau guru juga gitu misalnya. Jadi kalau Iya, misalnya lagi di kelas ya, ini udah lagi suasana udah ricuh, nih anak-anaknya udah gimana, dia punya asisten, dia bisa pep-pep dulu, dia bisa keluar, tarik nafas, cuci tangan, balik lagi udah happy lagi. Kita juga boleh jadi ibu begitu. Kita juga sama. Kita keluar dulu, ke WC dulu, minum dulu, balik lagi, baru ngomong. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Dari Mami Dwi di Bandung, Miss bagaimana membangun komunikasi anak dengan orang lain atau selain orang tua? Karena anak saya selama ini hanya bertiga di rumah. Kalau ada orang lain, kadang dia nggak mau berkomunikasi. Apakah ini termasuk wajar, Miss? Kayaknya anaknya introvert ya. Bisa dari karakter atau yang tadi. Jadi ada pembiasaan kan di usia, tadi kan ada milestone-nya ya. Kalau misalnya memang anaknya usia berapa, sebenarnya dia tuh baru bisa merasa nyaman, get involved. Tuh ini tuh sebenarnya nih ya di sini sebentar. Ada yang oke. Wajar nggak tuh, Nah, di Miss? sini ya, di get involved ya, confidence, itu sebenarnya usia 2-3 tahun. Ya, mereka tuh belajar untuk percaya diri, untuk ngomong di depan orang. Kalau dibilang wajar, ya pastinya wajar kalau misalnya untuk pertama kali bertemu. Tapi kalau misalnya itu sudah sering ketemu, tapi dia nggak mau. Nah, itu yang kita mesti tanya. Kenapa nggak mau salaman sama oma? Kenapa nggak mau hak oma? Kita bisa tanyain juga sama dia, apa yang membuat dia nggak nyaman gitu. Apakah karena kan anak-anak tuh kadang-kadang gitu, karena ada yang sensitif ya, dipeluknya terlalu keras misalnya gitu. Atau misalnya aku nggak suka sama baunya gitu kan. Hal-hal kecil aja bikin dia tuh kayak ngejauhin orang gitu. Padahal kalau kita jelasin kan, kamu kayak gitu tuh kalau peluknya terlalu keras nanti mami bilangin ya, misalnya gitu. Tapi untuk membiasakan mereka untuk berkomunikasi dengan orang itu penting sekali dilakukan dari usia 2-3 tahun. Jadi supaya nanti kalau misalnya ketemu orang, dia mau say hi. Jadi kita mulainya dengan caranya ini dulu aja, dengan cara yang kalau mau ketemu orang kita udah ngomong dulu nih. Nanti kita mau ketemu sama teman mami ya. Nanti mami senang banget deh kalau kamu mau say hi. Kalau ditanya apa kabar, kamu mau jawab nggak? Misalnya gitu kan. Nanti kasih tahu aja teman mami orangnya asik kok. Jadi buat dia juga ada apa ya? Dia udah dapat peringatan dulu tentang orang ini tuh ternyata orang yang aman gitu ya, buat diajak ngomong, orang yang baik. Jadi kitanya juga kasih pengertian ke beberapa anak yang mungkin tadi bisa dibilang introvert gitu, Miss. Oke, thank you buat Mami. Miss Helen tutup pertanyaannya ya. Jadi sisanya ini yang Miss Helen baca. Jadi kalau ada pertanyaan, nanti tinggal gabung aja di grup Telegramnya Paradise. Nanti bisa lanjut di sana ya, Miss ya? Bisa. Oke, ini kita lanjut lagi ke Mami Maya di Jakarta. Anak 3 tahun biar bisa melatih kalau dipanggil bisa fokus. Dan saat nonton TV berkali-kali dipanggil nggak dengar karena fokusnya ke TV. Mirip yang tadi kali ya, yang dijelasin. Miss Ika. Yang tadi ya, bisa main yang tadi ya. Dia harus bisa mengidentifikasi beberapa suara yang berbeda. Dengan latihan itu bisa punya fokusnya more than one. Gitu. Oke. Dan mungkin tambahannya ini misalnya saat nonton juga biasakan dia juga ada interaksi ya. Jadi jangan dibiarkan mereka nonton terus sendirian terus selalu gitu ya. Tapi ada momen-momen di mana kitanya interaktif. Jadi kita lagi nonton tuh kayak kita nonton TV zaman dulu gitu. Oh itu kenapa ya? Kok orangnya gitu ya? Jadi dia juga terbiasa. Oh diajak ngomong lagi nonton tuh biasa juga gitu. Oke, ini sambil misalnya bacain pertanyaan, Miss akan ada satu polling dulu, nanti Mami bisa isi sekarang ya, Mam ya. Isi pollingnya, nanti misalnya Mami Sika bakal bantu untuk jawabin pertanyaan. Oke, halo Miss, dari Mami Zia Ulfa. Halo Miss, anakku usianya 18 bulan. Setiap diberitahu atau dikasih tahu dengan kata-kata tidak pernah mau dilakukan atau didengarkan. Tetapi setiap dikasih tahu dengan contoh, misalnya kita memperagakannya selalu diikuti. Bagaimana ya Miss ya, biar anak juga mendengarkan dari omongan, nggak cuma dari visual doang. Jadi kalau misalnya dikasih tahu bentuknya audio gitu malah nggak pernah Miss. Tapi kalau misalnya kita peragain, dia selalu ikutin. Miss Helen suaranya tiba-tiba di saya mengecil banget Miss. Oke. Nah ini tadi udah jelas lagi, tapi saya udah nangkep sih. Jadi tadi katanya kalau lewat kata-kata itu tadi dia cukup
sulit untuk mengikuti. Tapi kalau dicontohin dia mau. Bisa. Oke. Nah, ini yang perlu kita perhatikan waktu dia usianya tadi 1 tahun ya, aspek kognitifnya itu sudah tercapai belum, terstimulus belum gitu. Karena bisa jadi dia itu nggak mengerti gitu dari komunikasi kita ke kognitifnya apa. Jadi kayak contohnya tadi saya ada contoh sederhana ya. Tolong ambilkan misalnya gelas. Kan kalau dia udah tahu objeknya gelas itu dengan mudah dia bisa tahu gitu dan melakukannya. Ya, tapi kalau misalnya objeknya dia belum tahu, apalagi misalnya kita ambil bola warna merah misalnya contohnya ya. Nah, dia kan bingung tuh yang mana, tapi begitu kita kasih contoh dia langsung bisa mengikuti. Nah, berarti bisa stimulasi lagi untuk kognitifnya dia gitu. Seperti itu, Miss. Distimulasi di kognitifnya. Tapi kalau misalnya masih di bawah 5-6 tahun masih bisa di ini ya, misalnya di stimulus ya, Miss ya. Oh, bisa banget. Umur berapa juga bisa banget. Ini jangan apa namanya, kita jangan khawatir. Ini kan saya hanya memberikan di sini kan biasa secara normalnya di sekolah, karena kita kan ini pakai kita program sekolah ya. Ini tuh apa namanya, guru-guru tuh ngelihat gini, kalau mau ngajarin anak usia 2 sampai 3 tahun tuh sasarannya ini, sasaran ini, sasaran ini. Tapi setiap anak tuh berbeda. Asalkan kita melihat, oh nih usia anak saya misalnya nih udah 4 tahun ya, tapi yang di sininya kayaknya dia belum bisa nih cause and effect question-nya dia belum. Nah, di situ kita mulai sering lakukan gitu. Yang penting kalau ada pegangannya gini kan ketahuan ya apa yang semestinya kita latih lagi gitu, Miss. Kita lanjut lagi, dijawab cepet aja Miss ya. Mami Anissa di Cimahi, Miss kalau anaknya usianya 1,5 tahun yang belum lancar ngomong, cara biar anak nurut apa yang kita perintahkan gimana ya? Misalnya anak naik kursi sendiri, ketika diperintah turun dia malah nangis minta gendong, disuruh turun malah kenceng nangisnya, gimana ya Miss solusinya? Iya. Nah, kalau dari sisi komunikasi, kita komunikasikan aja dengan jelas gitu ya ke dia, supaya dia tahu, oh yang itu bahaya. Apalagi kalau misalnya anaknya masih yang senang baru jalan ya, kalau usia segini kan mereka senang banget coba-coba naik ini, kita kasih tahu, yang ini bahaya gitu ya. Kita nanti penjelasannya bisa kita berikan itu dengan contoh gitu. Jadi kalau tadi misalnya saya ada kasih contoh lewat pretend play, kita pakai boneka, ya misalnya waktu dia naik ke kursi, kita jatuhin bonekanya, bluk gitu, kejeduk kepalanya, aduh kasihan benjolnya, kita obatin. Nah, dengan cara itu kan dia melihat pengalaman ya, meskipun contoh gitu, tapi membuat dia menggambarkan, oh iya ya, ternyata tuh jatuh tuh kayak gitu. Karena untuk anak-anak yang belum pernah jatuh juga, maksudnya dari kursi gitu ya, nggak tahu, oh efek jatuh tuh emang kayak apa. Perlu peragaan yang seperti tadi anaknya Mami barusan ya, kalau dicontohin dia baru sadar, kognitifnya baru menangkap, oh sebabnya begitu ya, kalau apa akibatnya begitu kalau jatuh gitu. Seperti itu Miss, bisa dengan peragaan ya, dan makan tadi kata-kata yang simpel tadi ya. Oke, kita lanjut dari Mami Putu Eka dari Bali, jauh. Halo Miss Ika, Miss mau tanya dong gimana caranya menyelesaikan komunikasi antara anak usia 5 tahun dan 3 tahun, adik kakak nih kayaknya, yang lagi saling bentrok karena yang kecil suka gangguin kakaknya, misalnya ngambilin mainannya lah gitu. Kakaknya juga nggak mau kalah, dia seneng main-mainan itu. Kadang juga rebutan TV biasanya, nggak ada yang mau ngalah. Apalagi sharing, gantian untuk sharing tuh kayaknya saya bilang udah deh TV-nya dimatiin aja gitu, karena nggak mau sharing. Terus kalau bilang gitu baru mau sharing gantian, jadi kalau udah diancam kayaknya baru mau gantian gitu. Nah kalau kayak gini gimana Miss? Oke. Apa termasuk komunikasi tuh dengan mengancam bisa? Nah kalau saya sih ngelihat poinnya ini komunikasi antara saudara ya. Nah kayak kalau orang tua tuh sebenarnya tuh bukan wasit sih sebenarnya ya, yang di tempat tinju yang harus selalu melerai gitu kan ya. Nah, biar petinju aja malahan nggak selalu dilerai kan ya Miss ya, ada waktunya memang mereka harus dealing sendiri gitu. Nah, anak-anak juga sama. Kita perlu juga melatih komunikasi di antara anak sepantaran gitu, apalagi saudara gitu ya, supaya dia juga bisa mengatasi gitu. Mereka kan akan debat di situ kan, mereka ada proses di situ tuh. Yang satunya marah, yang satunya akan ngomong, kenapa kamu kayak gitu? Nah, coba biarkan mereka berargumentasi satu sama lain. Kita di situ sebagai pendengar, coba kita lihat.
Ya sejauh mana sebenarnya mereka akhirnya bisa menyelesaikan masalah sendiri atau enggak gitu. Nah, karena nggak semua keributan antara saudara itu harus kita yang selesaikan. Biarkan mereka sebenarnya selesaiin gitu. Jadi ada seringkali kan gini ya, kayak adik pengennya dia diomonginnya sama maminya kan, dia pengen sesuatu. Dia nggak berani ngomong langsung sama kakaknya, dia nggak berani bujuk kakaknya gitu, atau dia nggak berani untuk say nicely sama kakaknya, kakak baik deh, boleh nggak aku pinjam gitu ya. Nah dia tuh karena kebiasaan di rescue sama parents-nya, jadi tuh dia nggak mau berkomunikasi itu, nggak mau ngomong gitu. Jadi mami aja yang ngomong gitu kan. Nantinya akan jadi kebiasaan, mereka nggak bisa nyelesain masalah sendiri. Jadi kalau usul dari saya, kita biarkan mereka coba untuk cari jalan tengahnya seperti apa. Oke, jadi mami bisa jawabnya, mami akan ada di sini, mami akan lihat gimana kalian bernegosiasi gitu. Kalau anaknya udah cukup besar ya, tadi ada yang udah rada gede kan. Coba menurut kakak baiknya seperti apa? Coba ngobrol deh sama adik. Coba kalian bikin kesepakatan deh, mami mau lihat nih gitu ya. Nah, biarkan kita di situ melihat, biar anak tuh berkomunikasi, kita lihat nanti kalau ada yang salah, kita rasa nih aneh itu udah mulai mengancam nih ya. Nah, itu kita bisa ngomong pribadi sama dia. Kita ngomong tadi, mami lihat waktu kamu berantem sama adik itu ternyata kamu kok ngancem dia ya, kamu mau mukul dia loh waktu kamu nggak mau kasihin remote-nya gitu ya. Nah, menurut kamu itu good behavior atau enggak? Nah, itu kita ngobrol lagi sama dia. Tapi bukan di konflik zone itu ya, bukan lagi ribut terus dua-duanya dinasehatin gitu tuh nggak akan didengar. Jadi nanti pas netral zone, anak-anaknya udah udah tenang, kita baru kasih tahu. Tapi yang tadi nggak selalu kita harus yang nyelesain masalah mereka. Tapi kalau masalah sibling ini, ya misalnya kan tadi rebutan mainan, terus nggak mau ganti-gantian ngomong, ada pengaruh cemburu nggak sih tuh? Biasanya kalau adik kakak suka cemburu, kayak ngerasa adiknya yang lebih diperhatiin nih. Kok kayaknya kayak mami sama kakak doang sih, jadi aku caper gitu. Kalau kayak gitu gimana nih? Apalagi sebagai orang tua yang punya 2 anak, ngebagi perhatiannya tuh harus sama tuh rada susah ya, Miss ya? Ya betul, memang untuk membagi sama rata itu kita perlu mengusahakan ya. Itu bisa, tapi harus diusahakan. Jadi kalau dibilang mungkin nggak sih ada kecemburuan gitu ya, itu pertengkaran antara saudara itu pasti ada sih gitu ya. Dan yang tadinya anak itu adalah satu-satunya gitu, orang tua juga satu-satunya buat mereka, tahu-tahu ada lagi ya. Kayak anak saya pun mengalaminya gitu ya. Tapi terus-menerus kita harus yang bantu mereka untuk menyadari gitu bahwa mereka itu spesial buat kita, masing-masing juga spesial, kakak spesial buat mami, adik juga spesial. Kita harus punya waktu spesial untuk masing-masing dari mereka supaya mereka tuh bisa ibaratnya merasa bahwa kita tuh milik dia gitu ya pada saat di momen spesial itu, dan dia bisa ngomong apa sih sebenarnya yang bikin dia khawatir sampai ribut sama adiknya, apa yang bikin dia sebenarnya ribut, pengen rebutan mainan sama adiknya atau cari perhatian gitu. Kita bisa komunikasiin di situ, di special time. Jadi buat anak yang orang tua yang punya anak lebih dari satu, ini anak itu harus punya waktu sendiri. Jangan digabung, jangan selalu main tuh family time gitu, enggak. Tapi harus ada. Jadi ini waktunya mami sama kakak, ini waktunya mami sama adik. Nah, di situ kita bisa dalam ngomong sama mereka tentang perasaan mereka, pikiran mereka, kebutuhan mereka. Ya, dan di situ kita bisa jawab tuh akhirnya, kenapa kok dia cari perhatian? Oh, karena dia takut jadi sayang. Kita bisa, kamu pengen mami sayang kamu, kasih lihatnya kayak gimana? Mami tuh sayang loh sama kamu. Kita benar-benar kalau dia bahasa kasihnya nanti pelukan, sentuhan, ya kita berikan itu. Kalau bahasa kasihnya hadiah, ya kita juga bisa melakukan itu gitu sama dia. Yang penting tadi kita punya special time, punya waktu untuk kita komunikasi dalam sama mereka. Wah, thank you Miss Ika. Nah, kalau misalnya ini pertanyaan terakhir ya, misalkan udah baca sih tadi, jadi kalau misalnya buat beberapa orang tua yang punya kesibukan pekerjaan, jadi rata-rata orang tua tuh, jadi karena dia sibuk, jadi komunikasi sama anaknya rada kurang, jadi semuanya dikasih aja untuk dengan main gadget gitu. Nah, jadi akhirnya anaknya juga jarang cerita gitu. Terus bicaranya juga jadi kurang jelas. Menurut Miss Ika, apakah ini bakal berpengaruh banget nggak buat masa depan anaknya nanti pas dewasa? Oke. Kalau saya sih khawatirnya kehubungan ya, tadi kehubungan antara orang tua dengan anak, karena gimana juga semuanya itu hubungan itu kan mesti diusahakan gitu ya. Nah,
cara yang bisa dilakukan, yang terbaik yang bisa saya tawarkan itu adalah lewat main sebenarnya. Gimana caranya supaya anak bisa melatih komunikasi, kita juga bisa menjalin hubungan yang lebih dekat, itu lewat main. Nah, karena lewat main itu anak-anak tuh itu bahasanya mereka ya, Miss. Itu bahasa mereka, buat mereka tuh main itu adalah sebuah tempat di mana mereka tuh bisa explore semuanya, termasuk kemampuan komunikasi. Jadi ini bisa dilakukan. Kayak contohnya saya ada berikan contoh ya, kalau kita mau main gitu ya, apa sih sebenarnya yang diharapkan anak gitu ketika dia main sama kita. Nah, kita bisa sebenarnya kasih mereka tuh pujian pada saat main gitu ya. Kayak contohnya dia bisa membangun rumah-rumahan dengan bagus banget gitu. Kita bisa bilang gitu, wah mami suka sekali itu idenya bagus banget gitu ya. Dengan itu kan dia juga ngerasa oh iya ide saya diterima nih, ide saya bagus gitu ya. Nah kemudian kita reflekin ke dia juga gitu. Anak tuh suka kalau kita niruin mereka. Kalau kita kan biasanya mereka harus nurut sama kita nih. Kalau di saat main tuh mereka yang punya kendali gitu. Kita ngikutin kayak misalnya mereka punya mobil terus sama dia mobilnya diloncatin terus kita ikutan loncat juga gitu ya. Nah, anak-anak tuh senang diikutin kayak gitu. Itu membuat dia merasa aku memimpin nih gitu. Aku punya ternyata aku juga bisa dipercaya ya untuk mami ngikutin aku dan mami ternyata suka nih sama ide aku gitu. Itu juga bagus. Nah, kemudian kita harus jadi active listening gitu. Jadi ketika kita active listener ya. Jadi ketika anak tuh cerita tuh kita jangan cuman misalnya gambar nih, kita ngelihat dan kita tuh ngelihat oh itu kamu gambar bunga ya, bunganya warna biru ya, gitu. Mami lihat aku gambar bunga, iya bunganya warna biru. Ada warna apa lagi gitu. Kita tuh menunggu jawaban dari dia. Kenapa bunganya ada banyak? Nah itu juga kita bisa buat mereka untuk bisa ngomong, komunikasi dan mendeskripsikan juga sama gitu. Ketika dia membangun sebuah mainan, rumah-rumahan bagus, kita bisa lihat, oh mama lihat kamu ternyata udah bisa bangun balok setinggi itu ya. Terus warnanya juga kamu bisa variasiin tuh merah kuning, jadi pattern gitu, bagus banget ya. Nah, itu adalah hal yang membangun komunikasi dan hubungan yang positif. Jadi kalau ditanya tadi ya, oke gimana caranya dengan main. Dengan main dan lakukan ini pada saat main gitu. Supaya apa? Supaya nanti ke depannya hubungannya juga bisa menjadi dekat, menjadi erat. Anak juga mau berkomunikasi, mau ngomong karena tadi kita ngebiasain melakukan ini sama anak. Gitu misalnya. Wow, berarti dengan bermain bisa stimulus banyak banget ya. Salah satunya adalah banyak komunikasi. Yes. Gitu. Banyak karena sekali nih. Membuat anak-anak usia dini semuanya harus bermain ya, Miss ya. Oke deh, ini kalau pesan buat Miss Ika, buat mami-mami di sana gimana nih mengenai komunikasi dengan anak? Oke. Nah, mungkin poinnya kita mesti ingat-ingat ya bahwa komunikasi itu tuh bukan anak harus nurutin semua perintah kita gitu. Jangan kita berpikir anaknya tuh kalau setiap kita ngomong apa dia harus ngikutin gitu ya. Nah, bukan begitu, tapi justru kita tuh mau ngelatih komunikasi ke mereka supaya mereka tuh bisa berpikir dan dia juga bisa respon yang tepat seperti apa, sesuai apa yang dia pikirkan, dia rasakan dan dia butuhkan. Karena proses komunikasi itu di dalamnya tuh banyak sekali banyak sekali perasaan yang terlibat gitu ya. Jadi jangan biarkan kita hanya bilangnya anak nggak mau dengerin karena cuma nggak mau ngedengerin perintah kita. Padahal tuh dia sebenarnya anaknya pintar loh komunikasinya, pintar cerita, pintar apa. Jadi yang mesti kita garis bawahi yang tadi. Wah, tapi penting juga sih ya buat beberapa orang tua yang nggak bisa stop emosinya, meregulasi emosi. Ya, buat orang tua boleh tuh yang tadi Miss Ika sampaikan bisa kita coba praktekkan. Semoga, ini kalau mau nanya-nanya Miss Ika langsung follow ya Miss Ika. @ika 1k4 atau nggak bisa follow IG-nya Starland juga, bener. Sama join di Telegram karena ternyata Miss Ika dan Miss Queenie ini selalu mengadakan yang namanya free konsultasi ya Miss ya. Betul Miss. Jadi di sini saya sama Miss Queenie itu kan kalau saya sebagai parent coach ya, jadi saya membantu dari sisi parentingnya seperti apa. Nah, pada saat nanti kita ngobrol, nanti bisa dibantu sama Miss Queenie juga, itu melihat dari sisi anaknya gitu. Karena kita menggunakan play therapy ya, kita menggunakan play therapy sama-sama nih Miss Queenie pakai play therapy. Saya juga sebagai filial coach, saya membantu orang tua bagaimana sih untuk membantu orang tua punya hubungan yang positif dengan anak-anaknya.
gitu. Ya. Kayak misalnya contohnya nih kayak sibling nih ya, yang tadi kayak contoh kasus, ini anak yang satu ngerasanya lebih disayang, yang lebih nggak disayang sama maminya. Nah itu kan berarti ada hubungan yang perlu diperbaiki, repair si relationship. Nah di sini saya sebagai parent coach saya akan bantu mami-mami yang memang mau ditolong untuk bisa gimana sih punya hubungan yang lebih positif sama anak gitu, Miss. Ada juga yang kasus-kasus yang kayak, oh Miss ini anak saya nempel terus banget sama saya, gimana caranya punya boundary yang sehat gitu kan, supaya anaknya juga bisa ditinggal sebentar-sebentar aja tuh Miss ke WC doang misalnya gitu. Nah itu juga bisa dilakukan lewat filial play gitu misalnya. Udah gitu konsultasinya free loh, Mak. Kapan Yes. lagi kawan? Nanti di kalau misalnya sekarang masih free ya, nanti nggak tahu deh. Tahun depan masih bisa free nggak? Jadi langsung join aja di grup Telegramnya Paradise sekarang, karena nanti juga slide ini hanya di-share di grup Telegram aja ya, Miss ya. Betul. Betul. Jadi yang mau dapetin PPT-nya ini langsung join di Telegram untuk dapetin. Jadi nanti Miss nggak akan share ini japri-japri, tapi kita langsung masuk join di Telegram aja. Plus kalau masih ada yang pertanyaan seputar masalah komunikasi dengan anak, bisa langsung tanya juga di sana, nanti juga langsung dijawab, apa mungkin nanti diarahin untuk free konsultasi dengan Miss Ika dan Miss Queenie. Wah, thank you banget nih Miss Ika. Banyak banget, udah antusias banget lagi dari maminya, pertanyaannya banyak banget, sampai akhirnya sekarang udah jam 2 lebih. Nih langsung ada, Miss udah kasih linknya, langsung bisa join aja, yang belum join bisa join di grup Telegramnya Paradise-nya kita. Oke, Miss. Miss, tapi tadi sempat ngomongin tentang Print and Play ya. Terus misalnya jadi ingat sama EduBox-nya Starland. Salah satunya ada surprise box-nya kita, itu adalah salah satu juga EduBox yang kita bikin dengan cara bermainnya Print and Play gitu. Tapi ada juga nih, kita lagi ada gratis surprise box, terus plus dapat satu box sensory basic. Jadi sensory basic juga bisa dipakai buat Print and Play juga sebenarnya ya, Miss ya. Bagus banget justru. Nah, itu ada harganya dari 150 langsung dapat 2 EduBox, ada juga yang MI Kit berdasarkan tadi anaknya suka body kinesthetic, aktif gerak, nanti juga atau enggak pengen belajar tulis huruf dan angka, nanti juga itu alphabet cell juga langsung dapat 1 box free sensory basic, itu harganya 135, langsung join aja, langsung cek e-commerce-nya Starland, langsung nanti tinggal beli aja, karena terbatas juga, jadi bisa langsung belanja di sana karena kita ini lagi murah-murah banget akhir tahun ya, kita mau kasih harga yang enak buat mami gitu. Nanti bisa joinan juga mungkin sama teman mami, jadi mami dapat yang mana, teman mami dapat yang mana juga. Atau enggak bisa jadi salah satu kado Christmas mungkin buat teman atau keponakan di rumah gitu. Jadi bisa langsung pesan aja EduBox-nya Starland yang lagi ada promo di Harbolasnya Starland. Gitu, terima kasih buat Miss Ika buat waktunya. Nah, kita mau foto bareng boleh nggak nih Miss ya? Kita foto bareng dulu aja yuk. Oh, satu lagi nih Miss, ini kan masih berhubungan dengan komunikasi dengan anak ya. Nah, minggu depan kita sebenarnya kita bakal ada webinar juga. Nah, kalau ini hari ini sama Miss Ika, minggu depan kita sama Miss Queenie gitu. Yang ini temanya masih sedikit-sedikit berhubungan dengan tema ini juga sih. Kenapa anak saya berbohong? Nah, anak kecil sekarang udah bisa berbohong sendiri. Nah, itu kita mau bahas itu di webinar Kamis depan bersama Miss Queenie. Jadi nanti yang mau langsung daftar bisa langsung DM Instagram atau enggak WhatsApp. Nanti isi formnya dulu untuk kita bisa kasih link pendaftarannya. Gitu. Thank you Miss Ika. Buat mami-mami, yuk kita mau foto bareng. Miss Ika bisa langsung di stop share aja ininya biar kita bisa foto bersama. Oke, kita mau foto bareng dulu. Boleh ditampilin ya. Nah, udah kelihatan nih mami-mami cantik semuanya. Banyak ada dari Bandung, ada yang dari mana coba misalnya ada dari Tangerang, ada yang dari Balikpapan, ternyata wah banyak sekali ya. Dari Surabaya juga ada. Thank you loh mami yang udah mau nyempetin waktu untuk belajar parenting bersama Starland hari ini. Yes, gitu. Ini mami-maminya hebat nih, Miss. Iya, hebat banget. Setiap minggu selalu ikutan nih, beberapa ada yang misalnya sampai hafal namanya. Oh iya. Gitu, oke. Misalnya akan mulai tampilin ya di slide pertama untuk videonya. Sebelum kita nanti say thank you sama Miss Ika,
kita mau foto bersama. Miss Helen hitung sampai 3 ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, Miss Helen lanjut ke slide 2 ya. Oke, slide 2-nya Miss Helen hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Wah, nah sekarang boleh nyalain di unmute. Gitu kita mau say thank you buat Miss Ika. Miss Ika, thank you banget buat belajar parentingnya hari ini. Hari ini banyak banget yang didapat ya, Mam ya. Khususnya soal iya. Saya kita mau say thank you sama Miss Ika. Thank you Miss Ika buat hari ini. Sehat selalu ya. Thank you, Miss Ika. Nah, kali ini juga Sama-sama semuanya, sehat selalu. Nah, kita ketemu lagi di hari Kamis depan ya, Mam, bersama Miss Queenie dengan judulnya Mengapa anak saya berbohong. Nah, itu kita bakal gali lebih dalam dan gimana caranya supaya anak kita bisa menjadi anak yang jujur. Nah, itu kita akan ketemu lagi besok hari Kamis. Bukan hari Kamis ternyata. Lebih maju lagi sebelum kita libur panjang, ternyata hari Selasa, tanggal 15 Desember, hari Selasa depan. Jadi besok kita bakal akan share juga link pendaftarannya untuk bisa daftar langsung supaya nanti kita hari Selasa depan kita bersama Miss Queenie ikut webinarnya Starland. Oke, thank you. Miss Helen pamit mundur. Terima kasih buat waktunya. Sehat selalu ya Miss Ika dan mami yang lain. Bye. Sama-sama semuanya. Pamit mundur. Bye-bye. Bye. Bye-bye. God bless. Jadi dari awal masuk itu kita mengikuti protokol kesehatan. Pertama-tama anak akan diminta untuk cuci tangan dulu. Lalu masuk ke dalam juga tas akan didisinfektan dulu. Jadi semua tas, sendal juga akan didisinfektan. Setelah anak-anak udah menggunakan